Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama pagi ini diambil dari pernyataan Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes ke-7 ayat yang ke-24. Dinyatakan demikian. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Saudara, kalau kita mengambil satu kalimat inti atau menjadikan satu kalimat inti ayat ini, pernyataan Tuhan Yesus bicara soal menghakimi dengan adil. Kalau kita melihat satu perikop ini, saudara, kita bisa melihat mengapa atau alasan Tuhan Yesus berselisih paham dengan orang Yahudi. Yang menjadi pemicu adalah ketika Tuhan Yesus mempersalahkan soal sunat, gitu ya. Orang Yahudi melakukan sunat di hari Sabat. Sunat di hari Sabat dianggap tidak bermasalah, tetapi sebetulnya kan kalau melihat dari prakteknya itu melakukan sesuatu begitu ya. Dan Tuhan Yesus kemudian mengkontraskan dengan peristiwa ketika dia menyembuhkan seseorang di waktu hari Sabat gitu. Jadi kalau untuk menahirkan orang gitu kira-kira ya. Kalau untuk menahirkan orang boleh, berarti orang juga boleh disembuhkan. Nah, sayangnya memang seperti yang Tuhan Yesus kecam kepada orang Yahudi, peraturan mengenai sunat itu hanya dipakai atau digunakan orang Yahudi secara literal, bukan secara maknanya, kandungan di dalamnya. Lebih rumitnya lagi, orang Yahudi tidak siap untuk menerima pengajaran. Jadi mereka merasa diri paling benar. Maka itulah Tuhan Yesus berkata bahwa seharusnya kamu menghakimi dengan adil. Nah, memang saudara, soal adil dan tidak ini memang sesuatu yang bukan persoalan yang mudah begitu. Alkitab mencatat banyak orang-orang yang tidak adil, bahkan di antara orang-orang yang dipilih begitu ya. Kalau menimbang sesuatu untuk diputuskan dengan adil, memang kita harus menimbang dengan berpikir-pikir cukup jauh apa yang menjadi dampak, apa yang menjadi penyebab. Mungkin juga harus mendengar banyak masukan. Bahkan di zaman dahulu ketika Salomo menulis kitab Pengkhotbah, dia juga mencatat bahwa ketika orang-orang berupaya berbuat adil, di pengadilan pun ada ketidakadilan di Pengkhotbah 3 itu ya. Nah, maksud Tuhan Yesus tentu bukan supaya orang menjadi bingung dan menunda-nunda mengambil keputusan. Bukan juga supaya orang jadi pesimis gitu. Tetapi Tuhan Yesus ingin supaya orang percaya bisa menghindari pengambilan keputusan yang salah. Keadilan bisa diupayakan dengan menganalisa persoalan melampaui apa yang nampak, gitu ya, apa yang kelihatan, penampilan, fakta-fakta awal, mungkin saja membuat orang sulit memutuskan atau justru salah memutuskan. Nah, tetapi jangan lupa saudara bahwa setiap orang percaya memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Orang percaya sendiri secara jiwa pemikiran harus berupaya supaya tidak berpihak. Tetapi tugas selanjutnya adalah menaati pimpinan Roh Kudus di dalam dirinya. Sebab kita sendiri sadar, kita sendiri mengakui bahwa tidak ada yang bisa memutuskan dengan adil kecuali Allah sendiri. Roh Kudus akan membantu kita mengambil keputusan yang terbaik, yang paling benar. Sehingga kita tidak akan salah dalam menghakimi. Kita bisa bersikap lebih adil dibanding orang-orang lain karena dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa, terima kasih kami diingatkan supaya kami mengambil keputusan komitmen untuk bisa bersikap adil. Tetapi kami juga diingatkan supaya kami berserah bergantung kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang mampu memberi keadilan. Terima kasih Allah Bapa, kami menyerahkan diri kami, juga perjalanan sepanjang hari ini secara khusus supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bersikap adil di tengah-tengah lingkungan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, mari kita terus berupaya bersikap adil di tengah-tengah lingkungan yang mungkin tidak adil, tetapi kita bisa melakukannya karena pimpinan Roh Kudus dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita.